asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Kroyan beserta staf dan sebuah guru-gurunya, yang saya hormati Bapak Ibu dari PLKB, BKBDN, BKKBN, juga PPPA, ya. Dan yang saya cintai semua anak-anak sekolah SMPN 1 Kroyan. Semangat! Yang mesti nanti kah? Iya, kita semua. Baiklah, pertama-tama saya tanyakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di halaman SMPN 1 Kroyan yang sangat luar biasa. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa kita berharap semoga kita semoga aku sebagai mata dan dapat terus berhati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja perkenalkan kami dari KUA Kecamatan Jaya di bagian Penyuluh Agama Islam, ya. Nama saya tadi sudah disebutkan, ya, Komunudin, biasa disebut Kodin, ya. Kata Pak Babinsa ada pertanyaan rumahnya kalau nggak salah, ya. Pak Kodin kok tugasnya di KUA, kenapa nggak di Koramil aja? Iya, salah kamu. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu karena masih banyak materi, ya. Yang pertama, langsung saja kami dari Penyuluh Agama Islam memperkenalkan ke atas lagi kembali, Pak. Ya, yang pertama dari Kepala KUA, ya. Kami dikepalai oleh Bapak Naib, namanya Bapak Haji Abdul Rasid Ridho MAG, ya. Itu bisa-bisa berjalannya karena orang kenal. Yang sebelah kanan Bapak Fauzi yang dulu pernah ngajar di sini juga, ya. Itu yang di bawahnya Ibu Enia dari Sukaselamat, Pak Haditoyo dari Sukaselamat, dan kalau yang kenal yang agak gemuk dikit Pak Agus, ya, asli dari Sukamelang. Yang terakhir asli orang sini tuh, ya, tinggalnya di sana di pertigaan, ya. Itu pertigaan KUA namanya Pak Haji Balor, ya, yakni Bapak Haji Cakaria. Itu struktur dari organisasi KUA. Lanjut Pak ke bawahnya. Nah, ini susunan personil organisasi penyuluh agama, ya. Kami penyuluh agama bukan hanya khusus Islam, ya, karena di Kroya ini bukan hanya agama Islam, ada juga Kristen dan agama yang lainnya. Nah, jadi susunannya yang dua tadi sudah disebutkan. Nah, yang di bawah itu yang di paling kanan Bapak Bika Satrio dari Sumber, itu yang ganteng dari orang Pakistan, ya. Sebelah kirinya Bapak Abdul Latif dari Bandung Kota. Sebelah kiri lagi Bapak Cawin dari Sumber Jaya. Sebelah kiri asli orang Kroya Bapak Faizin. Nah, ini yang di bawah ada yang kenal? Wah, tidak ada yang kenal. Alhamdulillah, ya. Sebelahnya Ibu Novi dan sebelahnya lagi Bapak Jabrol. Lanjut Pak, berikutnya. Baik, kami dari Kantor Urusan Agama yang merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan. Jadi tugasnya yang tahu aku apa sih? Nyatet, apa sih? Wali, siapa walinya? Bapaknya Wadon, ya. Tapi anak sih orang kenal awinakan, ya. Lalu darahnya wali hakim. Nah, di sini sasaran kita. Kenapa bisa dijadikan yang menikahkan bukan bapak biologisnya, tapi pakai wali hakim? Karena, maaf, bahasanya agak kasar, ya. Karena anaknya tadi anak haram, anak jabdah, hasil apa? Hamil di luar nikah, seperti apa yang tadi ditayangkan awal di film, ya. Itu kalau anak yang lahir hasil hubungan di luar nikah, baru kawin makan baik, dikit, anaknya lagi buah nepot, sejauh putus kalau bisa dilalui, ya. Walinya wali hakim, ya, panaik misalnya, ya. Nggak bisa diwali oleh suami walaupun ini nikahi, nggak boleh. Yang kedua putus, ya. Putus apanya? Nggak hak punya ahli waris. Bisa diwaris siapa? Oleh hubungan warisan. Itu secara hukum
agama. Tapi kenyataannya di masyarakat masih banyak yang bohong. Isi menang ya pada akas saksi karena bocakan kaje lahir mereka betul gimana iya apa sih cobanya bohong ya kan sih ketemu karena malu maka nggak boleh malu di saat pas pernikahan. Tolong ya kalau sampai ada yang terjadi ya menikah tapi sebelum menikah sudah hamil duluan maka sudah cucu ya ayah biologisnya tadi jujur itu walaupun ya dosanya tua ya begitu pula kalau rumah ini cukup dikit iya ya pintar wanita ada hati baik supaya apa supaya jangan jadi perzinahan seterusnya. Kalau nggak jujur nanti dia menikah sama siapa namanya mas Rizky iya Rizky sama ini siapa siapa ya anaknya mulai Siti mulai merasa dengan salah dosa ya jadi yang dosa bukan anak haram yang dosa adalah kedua orang tuanya ya. Oke, singkat saja nanti kebanyakan ya. Oke, dilanjut ya. Berikutnya Mbak langsung ya. Ini beberapa kegiatan kami ya, tugas pemilih agama untuk dukung untuk program prioritas pemerintah. Ya, tentunya bersama-sama dengan lembaga yang lain. Yang pertama ada pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting. Nanti akan diterangkan oleh ibu-ibu dari PLKP ya. Stunting itu apa ya? Karena bukan salah tafsir kata kuasa terangkan. Yang kedua penguatan moderasi agama. Nah di sini tugas kami ya sebagai penyuluh agama. Di gereja itu ada satu gereja regai yang tempatnya di Jaya dulu ya. Nah kami intens ya sering mengadakan kegiatan 1 bulan sekali ya. Kita membawa Bapak Fauji ke gereja sana. Jadi moderasi beragama ya. Kita sesama anak bangsa beda agama tidak boleh bermusuh. Tidak boleh, harus tetap bersatu. Yang selanjutnya yang ketiga pemberdayaan ekonomi tentunya akan dibantu oleh pemerintah diantaranya pemerintah desa, kecamatan sampai tingkat pusat. Yang keempat pelestarian lingkungan hidup ya. Lanjut Pak. Baik, selanjutnya nah di sini materi undang-undang perkawinan ya, undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Lanjut Pak. Dulu itu nikah umur 16 boleh, sekarang enggak. Nah kita simak di Al-Quran ini ya, ayat tentang pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa fi dzalika la'ayatun liqaumin yatafakkarun. Suaranya orang enak kayak kurang ya. Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia Allah menciptakan untukmu istri-istri wadon perempuan ya dari jenismu sendiri ya, bukan dari jenis lain. Ada nggak istri-istri yang dari jenis lain? Apa kambing betina ya, itu juga istri ya, perempuan maksudnya ya. Ada lagi jin perempuan ada ya, macam-macam ya. Kamu ini dari manusia supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Mas kata yang benar tentram loh, tentram ya. Buat percaya tak kamu kata uji dari kabarin ya. Biar aku tuh adem enak tapi ada berat berwayai. Oke, itu tadi artinya sudah tentram kedaranya dan dijadikannya berantaranya rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Bagi yang mikir, bagi orang yang berpikir, ya maka tentunya akan memilih pasangannya dari sejenis. Nah, awas, jangan terbang, bukan sama-sama laki loh, ya. Maksudnya sama-sama manusia, jangan laki sama laki, cewek sama cewek. Kalau laki sama laki namanya apa?
Gaul, ya, gaul. Kalau cewek sama cewek namanya apa? Lesbo, lesbo, ya. Oh, betul. Itu pernah terjadi di zaman Nabi. Namanya Nabi siapa? Nabi Lut, ya. Namanya kaum Sodom, ya. Oh, alah saya kenanya bom. Pada pada orang Nabi Sodom, ya. Sodom bahaya. Itu kampungnya bagaimana ujungnya anakku, ya. Bahaya. Lanjut, Pak. Oke. Nah, arti pernikahan itu apa sih? Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga. Ya. Lahir batin, ini lahir dan ini batin. Batin adalah hati, dirasa. Ya. Nah, terus menjadi rumah tangga. Ada rumah, ada tangga. Tahu tangga? Ada dua tangga tuh, tangga depan anak, tangga turun anak, ada lagi tangga naik, ya, naik tangga. Maka orang yang berumah tangga menikah itu tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup. Tadinya sendirian jadi berdua, ya, suami sama istri, tambah anak satu jadi tiga. Tadinya nggak punya apa-apa, punya segala. Bawa dua anak, dua rabi dingin, dua anak, dua motor, dua segala, maka akan terus bertambah. Pernikahan juga, ya kita, ya. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang berhubungan untuk mendapatkan ridha Allah. Ya. Nanti, ya, kalau sudah waktu menikah, bukannya sama Pak Naik, ya, nikah itu tujuannya apa? Ya, bukan hanya cinta, tapi karena ibadah tajuk. Ya, pernikahan juga merupakan ibadah yang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Jadi orang yang berumah tangga menikah itu separuh agamanya sudah dilengkapi. Ya, keterangannya banyak di jauh-jauh. Ya, betul. Betul nggak? Oke. Undang-Undang tentang Pernikahan nomor 16 tahun 2019 berlaku mulai tanggal 16 Oktober 2019. Berbeda dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang pernikahan. Pasal 7. Yang pertama, ya, perkawinan hanya dihasilkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ini umur berapa ini? Umur 16. Oh, sabar, akan tahunan mana? Kau berapa enggak? 15, 4 tahun lagi, sabar ya, menunggu. Jangan buru-buru kawin. Yang kedua, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap perempuan umur sebagaimana satu orang tua pihak pria wanita dapat meminta dispensasi, ya, tapi disertai dengan bukti-bukti kemudian yang cukup. Nah, pertanyaannya misal ada yang kecelakaan, kau kecelakaan? Apa kecelakaan? Jadi tabrakan motor gitu, ya, tabrakan lanang lewat, aduh, ya, kali tabrakan mobil karo mobil, gerak, ya, ini tabrakan penyok menjeruk, tepok, tapi kalau tabrakannya sebenarnya aduh, ini kalau Mbak Siti, ya, cepet, orang menjeruk, ya, akhirnya menjauh tabrakan. Lanjut, Mbak. Kalau terjadi seperti itu, ya, maka harus mengajukan dispensasi ke pengadilan, ya. Lanjut. Terus batas usia untuk menikah berapa? Ya, yaitu umur 19 tahun laki-laki dan perempuan. Tapi idealnya, ya, selain dari hukum negara untuk melindungi rakyatnya, idealnya itu menikah kalau perempuan umur 21, fisiknya sudah kuat, perempuan apa agamanya, rahimnya sudah kuat. Nanti keterangan masalah rahim sama BKBN, ya. Kalau laki-lakinya yang ideal umur berapa? 25 tahun sunnah Rasul, ya. Ini agamanya Islam semua. Agamanya apa? Lucu.
Ini semua musik ya. Dalam Islam Kanjeng Nabi Muhammad mencontohkan beliau menikah umur berapa? Umur berapa? 25 ya. Kanjeng Nabi Muhammad menikah umur 25 tahun. Umur segitu itu sudah mapan ya. Sudah keluar sekolah, sudah beres, bahkan sudah kerja. Jadi begitu nikah ya, tidak pusing mikirin buat beli bedak, buat beli beras. Jangan kayak tadi di video itu ya, masih kecil SMP nikah ya, akhirnya apa? Begitu punya anak sering bertengkar, berlampar. Aduh, begini lakunya, gue sabar, gini, gue emang, gue lakunya berangasan, terus kena belur ya. Tuh anaknya banyak belur, selesai bunuh. Mau dibilangin, lanjut Pak. Nah, berapa usia ideal? Tadi sudah, lanjut saja Pak. Ya. Nah, stop pernikahan dini. Ya, ada yang namanya dini? Ya, ada? Ya ada. Awas. Bukan berarti nggak dini, nggak boleh nikah, bukan ya. Nanti kalau sudah waktunya boleh nikah. Ya, lanjut Pak. Oke, ini apa itu pernikahan ini? Pernikahan ini itu adalah pernikahan formal atau non formal yang terjadi di usia di bawah umur 19 tahun. Ya. Pokoknya kalau belum umur 19 tahun, ya itu namanya pernikahan ini masih dilarang oleh negara. Tapi bukan berarti ya larangan tadi mendapat hukuman, bukan ya. Tapi ada syarat-syarat tertentu. Maka usahakan jangan sampai pernikahan dini ya, sabar, selesaikan dulu ya sekolahnya. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja berusia di bawah 19 tahun. Terkadang ada perempuannya yang muda, wadahnya masih 16 tahun ya, karena wis tahun nikah ya, ada berarti sebelah yang masih muda. Maka di situ juga kita harus melakukan dispensasi ya ke pengadilan. Lanjut Pak. Oke, ikut lanjut ya. Pernikahan ini terjadi karena apa saja? Faktor-faktornya pernikahan ini yang pertama faktor ekonomi seperti kemiskinan dan rendahnya pendapatan keluarga. Biasanya terjadinya pernikahan dulu itu karena kemiskinan. Tangganya kita mah dua HP bagus, kita mah HP orang dua tangganya kita mah dua motor bagus, kita mah sepeda doyok untuk sekarang kan ini tekan ya nah ayo kami juga karena yang bos apa dia kan bos biting walaupun biting tapi jadi bos ya. Boleh ketemukan HP, ketemukan motor, tergiur akhirnya menikah. Padahal bertahun nikah demi rabu kerolas sengsara manusia. Faktor pendidikan yang kedua, karena pendidikan. Kalau kita nggak sekolah, ya otomatis suwe-suwe jenuh. Dengan namanya HP, apalagi sekarang musim HP ya, sering lihat video-video terlarang ya, lama-lama merangsang pengen itu bahaya. Nggak punya kegiatan, tapi kalau punya kegiatan sekolah sampai tekan apa sampai S1 ya, S2 S3 insya Allah kalau mengejar karir nggak akan memikirkan nikah dulu ya. Terus faktor sosial budaya ya, terkadang dijodohkan oleh orang tua, mau nggak mau kadang-kadang itu salah satu faktor juga ya. Faktor agama terhadap mbahnya ya, ilmu agama. Terus apalagi faktor pergaulan ya, seperti bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Maka awas, hati-hati ya, jangan ikut pergaulan bebas ya, bebas tapi sopan ya. Kita harus bisa menjaga diri terutama perempuan ya. Lanang masa ujian ya, masa rusak lanang waktu rusak bahaya ya. Jadi orang lanang dulu jangan rusak kaum hawa ya. Gak ada kaum hawa, gak ada perkembang biakan. Oke,
Oke, lanjut. Faktor individu seperti jiwa yang masih lebih lagi dan ingin mencoba hal baru. Nah, ini ya. Biasanya seumur anak-anak SMP ini ya anak-anak yang penasaran. Apalagi sekarang, bahaya ya. Di Alfamart juga sudah banyak. Jangan, jangan bahaya. Ya boleh. Penasaran kita jangan diumbar. Ya, kita bentengi dengan ilmu dan keimanan itu godaan setan. Karena setan sudah berjanji ya saat iblis dikeluarkan dari surga hendang sama Nabi Adam dan keturunannya. Kita dapat SK, iblis sudah dapat SK dari Allah langsung. Ya Allah, saya minta izin, saya mau menggoda anak cucu Adam yaitu manusia agar nanti di akhirat bareng bersama saya, itu dulu saya iblis kan. Bareng sama iblis di neraka. Maka nyata iblis adalah musuh kita, setan adalah musuh kita. Paham? Ya, awas harus hati-hati. Lanjut. Faktor orang tua, ya, kalau orang tua menikahkan anaknya, ya, dengan sedang datang. Faktor lingkungan juga, seperti media massa dan pandangan masyarakat. Nah, ini, ya, media massa HP, masya Allah, sekarang ini tadi ceritanya Pak Kepala Sekolah ngeri, ya, ada kejadian yang di luar dulu, ya, di luar dulu, ya, akhirnya tak terjadi hubungan suami istri masih usia dini, itu jangan ya, aja ya, aja, lagi Pak, ikut lagi. Nah, ini 7 dampak pernikahan ini. Yang pertama ya, yakni dalam kesehatan, nanti akan diterangkan PLKB yang betul tanggung ya. Yang kedua berdampak pada ekonomi, kami sudah ada di video ini ya. Malah dengan besar ya, kawin boleh begitu kawin, wadone pang, sabrang itu berhasil tok, iya, pusing. Akhirnya apa? Jalan pun pintas. Bro, kamu nggak punya uang, jangan berbeda sama saya. Wah, akhirnya apa? Kamu di penjara, namanya di penjara Mas Temi. Ya, bercanda di polisi, bukan penjara. Akhirnya apa? Anak rabunya terlantar. Ya, warnet itu warnet. Ya, intinya ya faktor ekonomi ya dampaknya salah satunya. Lanjut ya, pada pendidikan juga berdampak. Harusnya lanjut ke SMA, SMK, kita tidak lanjut karena terhenti gara-gara temenan baik, pacaran baik, matang ulu hamil sebelum nikah, sehingga sekolahnya putus. Berdampak kesehatan kita betul pasti. Terus negatif juga berdampak pada rumah tangga tadi. Mental belum siap ya, wajahnya nafsuan, wajahnya nafsu, akhirnya ribut. Enak pertamanya baik, menikah ya, peluang yang penyakit seksual dan yang lahir tentang terjadi perceraian. Dan dikatakan Bapak Haji, kita Indramayu dulu terkenal dengan RCTI, Rangga Cilik Turunan Indra Mayu. Asli, saya pernah merantau tahun 93 ya, di Jakarta. Itu ya, maaf 96 ya. Banyak yang bertanya tentang RCTI. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Lanjut Pak, lanjut lagi. Nah, ini yang harus dilakukan menghindari pernikahan. Yang pertama, kita harus menghindari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Ya, ajak sering-sering bareng ya, bahaya apalagi dua-duaan ya. Laki-laki perempuan belum muslim nggak boleh. Makanya agama harus dipegang teguh ya. Wala taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Itu di Al-Quran Allah yang melarang langsung ya. Jangankan zinanya, mendekat saja nggak boleh. Makanya pacaran itu haram ya. Anu deh Pak, saya nggak pacaran syar'i, kayak rombongannya belum syar'i, gonjing syar'i, boleh syar'i lah. Jangan terpengaruh dari material syar'i ya, bahaya.
nggak boleh, pacaran nggak boleh dalam Islam, ya. Tuh, langsung saja ta'aruf. Kalau ta'aruf boleh, hanya mengenal. Kalau sudah siap, umur cukup, baru boleh menikah. Yang kedua, memiliki cita-cita yang tinggi dan berusaha untuk meraihnya. Kita harus punya cita-cita yang tinggi supaya tidak menikah di dini, ya. Mas, apa cita-citanya, Mas? Tukang beca. Nah, jadi polisi, nah bagus, jadi polisi. Tentunya sekolahnya harus selesai, terus sampai ikut akpol, ya. Lanjut juga. Nah, ini hanya data, ya. Data pernikahan di bawah umur di tahun 2022 itu mencapai 38. Lanjut ke bawahnya, ya. Tahun 2022. Di tahun 2023, ya, data pernikahan ini secara keseluruhan, ya. Yang menikah berarti saya tahu juga tadi. Nah, menikah ada 547, ya, menikah, ya, sah. Yang isbat, nah ini yang isbat biasanya nikahnya di bawah umur, ya, di bawah umur. Begitu umurnya sudah cukup, maka ikut isbat, ikut sidang, ya, karena tadinya belum memasukkan sebagai pernikahan yang sah, ya. Nembe kawin dia nembe nikah siri, enggak. Nah, di 2023, ya, pernikahan yang di bawah umur itu mencapai 174. Wah, luar biasa, ya. Naik. Ini kayaknya dampak waktu apa itu COVID, jadi ya. Dampak waktu COVID, ya. Karena waktu COVID itu sekolah-sekolah diliburkan, kebanyakan jaring yang akhirnya kebanyakan main HP, ya. Diam-diam datang orang tua, musik-musik, ya, akhirnya ketemuan, ya, di karang-karang. Aduh, bahaya. Lanjut, data berikutnya. Data pernikahan di bawah umur tahun 2024, alhamdulillah, ya, berkat perjuangan ibu-ibu dari PKB, ada bapak juga, ya, dari penyuluh dan berbagai lembaga instansi saling membantu demi menyelamatkan nama bangsa, sehingga jumlah pernikahan menurun. Tapi peringkat masih diraih oleh PRI 2. Ada berapa? Ada 74, laki-laki 17. Karena biasanya kalau laki-laki pikir 2 kali kalau mau menikah, karena nanti tanggung jawab berat laki-laki mah. Siapa marah? Hah? Ya ini, apa jadi kambing? Ini jadi kambing. Ya, stop, ya, pernikahan dulu, ya, stop pernikahan ini pada anak. Mari wujudkan generasi muda berprestasi, tangguh, unggul. Mari bersama kita wujudkan generasi muda yang bermulia, beriman, berakhlak, dan berprestasi. Lanjut. Nah, sekarang mau tes, ya. Ini namanya siapa, Mbak? Ya ini, ya. Mau coba tanya, ya, barangkali masuk. Usia ideal berdasarkan analisis psikologis untuk menikah adalah kalau umur prianya berapa, wanita berapa, Mbak? Berapa? Mas apa? Mas Tebi? Idealnya berapa? Kalau perempuan, ya, agar rahimnya sudah kuat, gitu. Berapa? 21, pinter. Kalau laki-lakinya? 5, 100, ambil kuda dulu, ya. Oke, berikutnya, ya, ini yang montok, ya. Berikut adalah alasan pernikahan usia dini antara lain kecuali apa pilihannya, Mas? C, hebat berarti, nggak terkicau, ya. Nggak kicau, ya. Hubungan teman nggak boleh. Lanjut. Oke, nah ini kesimpulan, ya. Karena berdasarkan undang-undang, ya, di sini stop pernikahan ini karena berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2015 pasal 7 tentang pernikahan perkawinan pada wanita di bawah umur 19 tahun dilarang, tidak. Makanya kalau yang di bawah 19 tahun itu ada yang harus diajukan lulus, ya. Terus apa saja, ya,
dampaknya dari menyebutkan bisa ada hikmah sedikit ya. Pertama, karena pernikahan ini terjadinya sering perceraian, maka sehingga dapat tegak di sini faktornya terjadinya Indramayu terkena RC ya. Akhirnya cari uang susah, maaf ya, banyak di tempat-tempat lokalisasi